Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas mengenai anemia gizi besi yang beranggotakan saya sendiri Adi Sakti Pratama sebagai moderator, saya Nur Halimatus Syadia sebagai pemateri pertama, saya Elisa Novianti sebagai pemateri kedua, saya Risa Sylvia sebagai pemateri ketiga. Anemia gizi besi. Definisinya, anemia gizi besi adalah anemia yang terjadi akibat kekurangan zat besi dalam darah. Artinya, konsentrasi hemoglobin dalam darah berkurang karena terganggunya pembentukan sel-sel darah merah akibat kurangnya kadar zat besi dalam darah. Semakin berat kekurangan zat besi yang terjadi, akan semakin berat pula anemia yang diderita. Tabel yang pertama, batas normal kadar hemoglobin umum menurut jenis kelamin. Yang pertama itu laki-laki, hemoglobinnya 13. Yang kedua perempuan itu 12. Selanjutnya, penyebab anemia gizi besi. Faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya anemia gizi besi adalah kurangnya konsumsi zat besi yang berasal dari makanan atau rendahnya absorpsi zat besi yang ada dalam makanan. Ketersediaan zat besi dari makanan yang tidak baik mencukupi kebutuhan tubuh akan mengakibatkan tubuh mengalami anemia gizi besi. Penyebab lain anemia gizi besi adalah kebutuhan yang meningkat akibat pertumbuhan kehilangan darah ini disebabkan oleh haid, operasi, kecelakaan, atau adanya investasi cacing kembang. Selanjutnya, tanda dan gejala anemia gizi besi. Tanda dan gejala anemia gizi besi. Defisiensi besi biasanya tidak khas dan sering tidak jelas, seperti pucat, mudah lelah, berdebar, takikardia, dan sesak napas. Kepucatan bisa diperiksa pada telapak tangan, kuku, dan konjungtiva palpebral. Dampak anemia gizi besi. Dampak anemia gizi besi menurunnya kesehatan reproduksi, terhambatnya perkembangan motorik, mental, dan kecerdasan. Konsentrasi belajar menurun sehingga prestasi belajar rendah dan dapat menurunkan produktivitas kerja. Mengganggu pertumbuhan sehingga tinggi badan tidak mencapai optimal. Menurunkan tingkat kebugaran dan imunitas, lebih rencah sehingga lebih rentan terhadap penyakit infeksi. Selanjutnya, angka kejadian anemia gizi besi terhadap remaja. Anemia merupakan masalah gizi di dunia, terutama di negara berkembang termasuk Indonesia. Menurut WHO, prevalensi anemia pada wanita di Indonesia yaitu sebesar 23,9%, yang terbagi dari prevalensi anemia pada wanita umur 5-14 tahun sebesar 26,4% dan umur 15-25 tahun sebesar 18,4%. Remaja putri beresiko 10 kali untuk menderita anemia dibanding dengan remaja putra. Selanjutnya, dampak terhadap ibu hamil. Kami mengambil contoh dari Provinsi Bali pada tahun 2019 adalah 5,07%, kemudian meningkat menjadi 5,78% pada tahun 2020. Dinas Kesehatan Provinsi Bali dari 71,772 ibu hamil yang dilakukan pemeriksaan HB, 505 atau
7,4% ibu hamil di Provinsi Bali ditemukan anemia. Angka kematian ibu hamil di Provinsi Bali tahun 2019 adalah 67,6 per 100.000 kelahiran hidup dan 26,9% disebabkan oleh karena perdarahan. Berikut pencegahan dan penanggulangan anemia gizi besi. 1. Meningkatkan konsumsi zat besi dari makanan melalui penyuluhan, terutama makanan yang bersumber dari protein hewani yang mudah diserap seperti hati, ikan, daging. Selain itu, perlu ditingkatkan juga makanan yang banyak mengandung vitamin C, vitamin A seperti buah-buahan, sayur-sayuran untuk membantu penyerapan besi dan membantu proses pembentukan hemoglobin. Yang kedua, dengan pemberian suplementasi dengan tablet tambah darah untuk menanggulangi akibat buruk yang diderita penderita anemia, terutama yang disebabkan oleh kekurangan zat besi, maka perlu diberikan tambahan zat besi. Kesimpulannya, anemia gizi besi adalah kondisi medis yang terjadi ketika tubuh kekurangan zat besi. Kurangnya zat besi dalam tubuh membuat jumlah sel darah merah atau hemoglobin yang sehat berkurang dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Dengan demikian, kesimpulan umumnya adalah bahwa anemia gizi besi merupakan masalah kesehatan yang perlu mendapatkan perhatian yang khusus, terutama dalam hal pengetahuan gizi, asupan zat besi, dan penanganan kondisi anemia pada berbagai kelompok usia. Sekian dari kami, mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.